Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kami ceritakan sejarah film Upin dan Ipin. Film Upin dan Ipin pertama kali dibuat oleh Muhammad Nizam bin Abdul Razak, Muhammad Syafwan Abdul Karim, dan Usama Zaid bin Yasin, pemilik Les Kopekiu, pada tanggal 14 September 2007. Ketiganya adalah mahasiswa di Multimedia University Malaysia. Awalnya mereka bekerja di sebuah organisasi pembuat animasi. Hingga pada tahun 2005, mereka membuat Les Kopekiu. Tujuan awal film Upin dan Ipin adalah untuk mendidik anak supaya dapat mengerti dan menghayati bulan Ramadan. Les Kopekiu Production merampungkan produksi film animasi Upin dan Ipin pada Agustus 2007. Sebulan kemudian, film ini diputar di Channel 9, salah satu televisi swasta yang ada di Malaysia. Film ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Malaysia. Tak hanya mendapatkan sambutan hangat di Malaysia, film Upin Ipin juga mendapat sambutan hangat dan banyak digemari anak-anak di Indonesia. Pada Ramadan tahun 2009, film Upin dan Ipin untuk pertama kalinya menyapa penonton TVRI. Namun belakangan ini, Upin dan Ipin menyapa penikmat MNC TV. Bahkan kini banyak kaset VCD atau DVD film Upin dan Ipin dijual bebas. Tak hanya itu, film Upin dan Ipin juga dengan mudah bisa diunduh di internet, termasuk di situs resminya Les Kopekiu Production. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan Opa dan Kak Ros dalam film ini sangat mudah dimengerti anak-anak. Adegan dan dialog disajikan dengan kocak dan sederhana. Selain bercerita soal puasa, film Upin dan Ipin juga menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pesan sosial, agama, dan moral yang disampaikan film Upin dan Ipin sangat banyak. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam film Upin dan Ipin. Upin ialah abang kembar Ipin, hanya 5 menit lebih tua. Upin dapat dikenali dari baju berwarna kuning dan bertuliskan huruf U. Dia dapat dibedakan dari adiknya melalui sehelai rambut di kepalanya. Upin merupakan sosok periang dan selalu ingin tahu sesuatu yang belum diketahui olehnya. Meskipun Upin sering membuat kesal kakaknya. Tapi Upin merupakan anak yang penurut. Pengisi suara Upin adalah Nur Fatihah. Ipin ialah adik kembar Upin. Dia dikenali karena sering mengulang perkataan betul-betul. Ipin selalu memakai baju warna biru dan bertuliskan huruf I. Dia amat menggemari ayam goreng, tidak beda dengan Upin. Ipin merupakan anak yang suka bermain. Ipin selalu mendukung apa yang dikatakan Upin. Ipin juga anak yang penurut kepada kakaknya dan opa. Pengisi suara Ipin sama dengan pengisi suara Upin, yaitu Nur Fatihah. Selanjutnya ada Kak Ros. Ros adalah kakak Upin dan Ipin. Dari mimiknya, Ros terlihat sangat galak, tetapi sebenarnya dia seorang kakak yang sayang kepada kedua adik kembarnya. Dia sangat senang mempermainkan adik-adiknya. Pengisi suara Kak Ros adalah Ida Syahera. Makuda atau Opa. Makuda adalah nenek Upin, Ipin, dan Ros. Dia sosok nenek yang sangat baik dan sering memanjakan Upin dan Ipin. Ia mengetahui banyak hal duniawi dan keagamaan. Makuda atau nenek Uda biasa dipanggil dengan Opa. Opah adalah yang biasa mengajari Upin dan Ipin tentang arti kehidupan dan cara bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya. Opah biasa menitipkan pesan moral dan sosial di setiap nasihatnya. Pengisi suara Opah adalah Haji Ainun Arif. Selanjutnya, Muhammad Al-Hafizi atau Fizi adalah teman Upin dan Ipin. Dia bersifat penuh keyakinan dan amat dimanjakan orang tuanya. Terkadang dia kelihatan suka besar mulut dan sombong dengan apa yang dimilikinya. Tetapi sebenarnya dia anak yang penakut. Namun dia baik hati dan menyayangi orang tuanya. Pengisi suara Fizi adalah Ida Rahayu Yusuf. Selanjutnya ada Ihsan. Ihsan sepupu Fizi.
Meskipun suka menyendiri, cakap dan cerewet, dia tetap seorang teman yang setia. Tetapi di rumahnya ia dipanggil Bobo. Sedangkan oleh Fizi ia terkadang dipanggil Intan Payung atau anak manja. Ihsan juga merupakan anak yang biasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Seperti ada yang pada film Upin dan Ipin yang berjudul Gong Si Facai ini, Ihsan diberikan baju yang biasa dipakai oleh orang Cina oleh kedua orang tuanya. Pengisi suara Ihsan adalah Muhammad Syahmil Abdul Hamid. Rajo ialah teman Upin dan Ipin. Ia lebih tua 5 tahun dibandingkan keduanya. Oleh karena itu, seolah-olah ia menjadi kakak kepada mereka. Dalam seri ini, Rajo tidak muncul dalam cerita. Pengisi suara Rajo adalah Kanan yang merupakan orang India. Selanjutnya, Mei ialah seorang teman permainan dan juga teman sekelas Upin dan Ipin. Selain cantik dan banyak yang menyayanginya, ia selalu menjadi yang paling pengertian di kalangan kawan-kawannya. Mei sangat mudah dikenali karena selalu memakai kacamata yang besar dan bundar. Mei adalah anak dari orang Cina yang berada di dalam cerita Upin dan Ipin. Pengisi suara Mei adalah Yi Jane yang merupakan orang Cina.